Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Utara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Dwi Rahayu Puji Wayuningsi dari SDN Kelapa Gading Timur 03. Saya Yuni Ferawati dari SDN Sunter Agung 07. Saya Anggun Putri Perdita dari SDN Sungai Bambu 01. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anggun. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sama Ibu, sehat. Keluarganya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Keluarga Bu Anggun gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah semuanya alhamdulillah baik semua. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat semua ya Bu. Amin. Iya Ibu, Ya. saya dengar-dengar Ibu hari ini mau melakukan coaching Ibu. Betul banget Bu Dwi. Iya. Oke, di sini awalnya saya akan melakukan berbagai pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Ibu, boleh? Boleh silakan. Oke, siap ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching pada hari ini kepada Ibu, di mana saya akan melihat Ibu melakukan bertindak sebagai coach, menanyakan berbagai pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Karena kan alur tirta harus ada tujuannya, ada identifikasi masalah, kemudian ada yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawabnya. Nah, di sini saya akan mengamati Ibu sebagai observer, ya, supervisor, yaitu untuk mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai coaching ini dengan prinsip coaching atau belum? Dimana Ibu akan melakukan prinsip coaching yang pertama harus ada kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Oke. Nah selanjutnya Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan Ibu? Saya kompetensinya ada 3 nih saya rencananya Bu. Ya. Yaitu yang pertama kehadiran penuh. Oke. Lalu yang kedua mendengarkan aktif itu kan perlu banget ya Bu. Betul. Lalu yang ketiga yang sangat penting itu pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya? Betul. Ada kehadiran, terus mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Ibu, ada nggak sih yang lebih Ibu lebih spesifik lagi yang akan Ibu observasi? Ada nggak? Ada. Yaitu yang mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot. 2 itu. Oke, berarti yang lebih Ibu ingin spesifik lagi yaitu 2 ya Bu ya? Betul. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa menurut Bu Anggun? Menurut saya itu tantangan hambatannya dan ingin mencari solusi dari coaching tersebut. Berarti indikatornya supaya coach Ibu dapat mengetahui solusi ya Bu ya? Oke. Ya Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Ibu boleh melakukan coaching kepada coach Ibu. Saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching Ibu hari ini. Siap. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Iya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana Selamat kabarnya? Siang Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Anggun gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Syukur alhamdulillah. Keluarga sehat Bu Anggun? Alhamdulillah Bu Yuni sehat. Bu Yuni keluarganya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Anggun ada waktu nggak hari ini? Ada Bu Yuni. Bagaimana ada yang perlu saya bantu? Kayaknya raut-raut wajahnya ada yang sedih-sedih dan menegangkan Nah ya. itu dia nih, dari kemarin tuh saya lagi bingung nih kayaknya terkait masalah saya tuh beban di pikiran saya tuh banyak sekali ya Bu Anggun ya. Saya mau cerita ke siapa? Ternyata saya ingat ke Bu Anggun nih. Masya Allah. Iya. Oh iya, boleh kira-kira nih Bu Yuni, tujuannya Bu Yuni dalam pertemuan ini apa?
Saya tuh ada ini ya masalah tentang manage waktu ya Bu Anggun Manage ya. waktu ya. Iya. Terus apa namanya, kerjaan saya itu banyak sekali gitu loh. Saya selain tugas mengajar, saya juga ada tugas di wilayah saya. Dan juga terakhir ini kita ada lagi pendidikan Iya. CGP nih Bu Anggun. Nah, Oke, kira-kira nih Bu Yuni, apa atau gangguan apa yang dapat menghalangi Bu Yuni dalam meraih tujuan tersebut ini? hambatannya tuh yaitu tadi saya belum bisa memanage waktu nih Seperti itu. antara tugas mengajar, terus tugas saya di wilayah RT saya, di wilayah RW karena memang saya aktif ya di wilayah RT sama RW. Iya. Dan juga saya lagi proses pendidikan CGP nih. Iya. Jadi saya pikir kayaknya saya melakukan tugas tuh kurang maksimal ya. Di satu sisi saya pengen mengerjakan tugas yang pagi ini saya sudah mengajar nih contohnya. Kira-kira saya udah meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas CGP dalam LMS tuh ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah di jam kosong itu atau di jam bidang studi itu ada tiba-tiba kepala sekolah datang kepada saya. Bu, tolong ya ada rapat nih gitu. Atau kemarin juga lagi, Bu, ini ada lomba ini loh, ada lomba penggalang putra dan putri. Ibu tolong bimbing ya gitu. Mau nggak mau kan saya harus mendahulukan tugas yang dadakan itu ya. Sehingga saya bisa mengerjakan yang tadinya tugas pokoknya saya mau mengerjakan tertunda, saya off dulu tuh tugas LMS itu. Nah tuh saya pusing nih jadi kalau saya mau mengerjakan di rumah, udah ada tugas wilayah RT. Jadi saya mengerjakannya tuh di waktu malam, sehingga sampai kurang lebih jam 12 malaman ya. Nah untuk mengajar besoknya kan saya kurang, apa sih, kurang fit lah karena sering tidur malam gitu Bu Anggun. Seperti itu ya. Nah, terus menurut Bu Yuni nih, gimana kira-kira apa solusi dari hambatan tersebut ini? Hambatannya itu saya kayaknya saya harus bikin jadwal kayaknya sepertinya ya. Aku atau itu loh apa agenda. Jadi saya kayaknya saya perlu mencatat nih mana tugas mengajar saya, mana tugas yang harus dikerjakan kapan dan lain sebagainya. Tapi sih kalau tugas mengajar tuh udah saya kerjakan ya setelah pulang sekolah tuh saya kerjakan tugas administrasi, tugas saya. Yang kesulitan tugas CGP saya gitu. Yang terlalu seperti itu Bang Bun. Iya, seperti itu ya Bu Yuni ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Yuni dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya sih di skala 6 ya, karena untuk maju ke yang lebih tinggi lagi saya belum bisa deh kayaknya Bu Anggun. Saya belum mengatur posisinya saya bisa apa tidak gitu loh Bu Anggun. Dan kira-kira nih Bu Yuni ya, di skala berapa nih Bu Yuni dapat meningkatkan? Skala berapa ya? 8 kayaknya nih. Untuk sampai ke 10 berat sekali deh kayaknya saya. Gitu Bu Anggun. Dan terus nih Bu Yuni, adakah strategi dari Bu Yuni? Strateginya saya kayaknya harus itu deh apa namanya memanage waktu, terus saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait kesibukan saya supaya saya selama tugas pendidikan CGP ini tidak diberi tugas dadakan dulu gitu, bisa dilimpahkan ke yang lain. Sepertinya begitu kali ya Bu Anggun ya. Dan nih menurut Bu Yuni, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Yuni? Ukuran keberhasilan itu saya bisa memanage waktu dengan baik. Jadi bisa menempatkan lah mana saya sebagai guru, sebagai pengurus RT di rumah, tugas CGP. Nah ya tadi saya bikin jadwal gitu. Tidak keteter dengan tugas-tugas saya, sehingga saya kerjanya itu bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu,
lebih maksimal gitu, Iya. sepertinya Bu Anggun. Oke, Bu Yuni. Dan terus nih, apa komitmen dari Bu Yuni terhadap rencana aksinya Bu Yuni? Komitmennya tadi saya bisa memanage bisa memanage Mas waktu Oh dengan iya, baik seperti gitu, itu ya. supaya kerjaan saya lebih maksimal. Dan lalu siapa atau apa yang dapat membantu Bu Yuni dalam menjaga komitmen Bu Yuni? Sepertinya rekan sejawat ya. Mungkin kalau kayak seperti kemarin nih ada tugas dari CGP saya Iya. call yang jam 9 pagi. Heeh. Saya harus koordinasi dengan rekan Sama sejawat sejawat. saya kan, Iya betul. supaya ada tuh di kelas saya tuh, kelas yang saya ajar bisa ada yang menggantikan Betul. gitu. Jadi saya harus koordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah juga Oh, sepertinya. seperti itu ya. Iya, iya. Teman sejawat ya Bu Yuni ya. Mm-mm. Nah, lalu nih Bu Yuni, bagaimana dengan tindakan lanjut dari sesi coaching ini Bu Yuni? Wah Bu Anggun, saya terima kasih banget nih Masya sudah Allah. bisa ngobrol banyak sama Bu Anggun. Alhamdulillah. Sehingga kemarin saya rasanya penat, pusing, bagaimana betul. menyelesaikan masalahnya ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Saya bisa mengalir sendiri gitu. betul. Terima kasih banyak Bu Anggun. Sama-sama Bu Kayaknya saya Yuni. punya gambaran untuk ke depan nih. Gambaran Alhamdulillah. bisa membuat agenda, Agenda dari sekarang. selanjutnya ya. Iya, Iya, gitu. biarin waktunya tidak manage waktunya pas ya. Iya, betul Iya, Bu Anggun. betul. Iya Bu Yuni, terima kasih banyak nih atas waktunya. Udah mau berbagi cerita sama saya kepenatannya. Sama-sama Bu Anggun. Saya yang harus terima kasih sama Bu Anggun karena Sama-sama, sudah Bu Yuni. meluangkan waktunya Iya, buat sama-sama. saya gitu. Jadi mukanya udah fresh kan, udah nggak sedih lagi Insya perasaan. Allah, fresh. Tadi saya galau, sekarang Oke. udah fresh nih gitu Bu Anggun. Bu Anggun, Iya. nanti kalau seandainya jadwal ini saya Pertemuan gagal, selanjutnya lagi ya. boleh ya saya Boleh ngobrol lagi sama Ibu ya? Boleh, boleh. Bu Yuni. Iya, alhamdulillah baik banget sih. Sama-sama Bu Nah, ya. Yuni. Saya pikir kayaknya sampai sini aja ya, soalnya saya ada tugas lagi nih. Siap. Salam buat keluarga Bu Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Anggun. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah Bu Anggun, Ibu sudah menyelesaikan proses coaching dengan coach Ibu yaitu Bu Yuni. Tadi saya sudah mengamati dari Ibu mulai bertanya sampai terakhir saya sudah lakukan pengamatan. Ya, kira-kira Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching Ibu hari ini? Indikator apa ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kira-kira apa itu? Tadi situ saya dari Bu Yuni, dia ada hambatan atau gangguan gitulah dalam menghadapi manage waktu. Soalnya Bu Yuni sekarang ini lagi mengikuti kegiatan CGP. Nah, dia tuh di rumah juga ada kegiatan lagi di rumah. Seperti pengurus RT di rumahnya tuh jadi pengurus RT dia. Jadi tugas-tugas yang CGP di LMS itu dia waktunya itu dia bagaimana cara manage waktu, cara mengerjakan biarin fresh pikirannya saat mengerjakan tugasnya di LMS. Lalu belum yang di sekolahannya dapat tugas dari kepala sekolahnya. Itu kan kita harus jalanin juga kan dari kepala sekolah yang mana duluan nih, pasti Bu Yuni kan bingung juga dia mau yang mana. Tapi Bu Yuni udah kita tadi ada solusi bagaimana ke depannya. Seperti itu. Oke Ibu, di sini saya sudah mencatat ya Bu ya, tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan, di mana tadi masalah yang dihadapi oleh Bu Yuni yaitu kurangnya memanajemen waktu ya Bu ya, di mana Bu Yuni banyak sekali kegiatan, bukan hanya mengajar saja ya Bu ya, ada tadi tugas di sekolah, kemudian Bu Yuni ada kegiatan di rumah sebagai pengurus RT dan RW, kemudian Bu Yuni sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya Bu. Jadi Bu Yuni itu harus membagi-bagi waktu. Nah, di sini dalam proses observasi tadi Ibu dalam kegiatan coaching sudah bagus Ibu. Ibu sudah menggunakan alur tirta di mana tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, apa yang akan
dibahas pada siang hari ini. Kemudian juga Ibu sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi Bu Yuni. Tadi Bu Yuni terlihat kusut ya tadi ya Iya. dengan masalah-masalahnya sehingga Wajahnya kusut ya. benar. Jadi beliau kurang fokus. Iya. Kemudian juga Ibu sudah menanyakan alur tirta yang ketiga, yaitu Yes. rencana aksinya. Iya, betul. Ya, strategi-strategi apa yang akan Bu Yuni lakukan? Di mana Bu Yuni tadi membuat catatan-catatan ya Bu Iya, ya, membuat agenda. catatan, agenda. Bu Yuni membuat agenda, kemudian dapat membagi waktunya, Betul. kemudian juga Bu Yuni berkolaborasi. dengan Beliau anak juga sejawat. iya, Bu Yuni juga selalu berkomunikasi dengan Betul. kepala sekolah Iya. agar tidak diberikan tugas tambahan Iya, gitu ya Bu ya. betul, Jadi fokus kepada ngajarnya Iya. sehingga Bu Yuni itu dapat membagi waktunya, mengerjakan tugas-tugas LMS-nya. Iya. Karena kan tadi Bu Yuni bilang pada saat mengerjakan tugas LMS nih Iya. untuk CGP-nya kebingungan karena harus Manage sampai waktu. malam, jam 12 malam Bu Yuni harus begadang sehingga pada saat paginya di sekolah ngantuk ya, kurang istirahat Betul. gitu ya. Kurang Jadi istirahat. betul. Jadi identifikasinya sudah Ibu lakukan, Iya. rencana aksinya ya, tadi Ibu sudah gali, Bu Yuni dapat mendapatkan solusi, Betul. kemudian Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawabnya. Kira-kira komitmennya apa? Kemudian Bu Yuni juga kapan waktunya yang akan dilakukan, seperti itu ya Bu ya. Betul. Terus perasaannya Bu Yuni setelah melakukan coaching dengan Ibu merasa senang, Iya, happy, karena sudah betul. meluapkan. Iya, sehingga dari Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan. Jadi Bu Yuni dapat mencari solusi dari masalah dia sendiri. Betul. Dan di sini juga Ibu Anggun juga sudah fokus pada area yang diingin atau yang ingin dikembangkan pada proses coaching tersebut ya. Prinsip coaching kan tadi ada 3 ya Bu ya, ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, itu sudah ada semua Ibu. Nah, di sini juga Ibu ada kompetensi yang spesifik yang Ibu ingin lebih apa nih gitu kan. Iya, Ibu juga sudah ya Ibu memilih 2 ya, Ada yang 2. tadi ada mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu udah Ibu lakukan semua dalam proses coaching. Ibu itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Yuni dapat menggali solusi dari masalah yang dia hadapi ya. Ibu juga sudah mendengarkan, fokus terhadap perbincangan yang dilakukan Bu Yuni kepada Bu Anggun ya Bu ya. Alhamdulillah coaching Ibu sudah berjalan dengan bagus, lancar, efektif. Iya, pokoknya selalu dikembangkan ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu Anggun, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada siang hari ini antara Bu Anggun sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coachee ya? Iya, betul. Kira-kira apa nih Bu? Saya dengan diri saya sendiri sepertinya tuh ya, lebih harus memahami dan mendalami lagi dengan coach dan coachee. Lalu seperti mencari dari media-media seperti YouTube atau TikTok ya sekarang ya, TikTok kan. Lalu alur tirtanya, kemudian memahami lagi coach. Terus prinsip tujuan itu ada prinsip-prinsipnya, lalu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus kalau prinsip coachnya tuh ada kemitraan, lalu yang kedua ada proses kreatif, lalu yang terakhir tuh ada memaksimalkan potensi. Lalu perkembangan nonton lebih banyak gitu dari yang tadi saya bilang, dari YouTube, lalu TikTok. Nah itu karena kita lebih menggali lagi untuk lebih pertanyaan yang berbobot lagi. Oke Ibu, ya kurang lebihnya seperti itu Ibu, hasil supervisi observasi saya sebagai supervisor dan Bu Anggun sebagai coach. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Bu Anggun lebih luar biasa lagi dalam melakukan coaching kepada rekan-rekan Ibu atau dengan yang lainnya, dengan diri Ibu juga ya Bu ya. Semoga Bu Anggun semakin sukses nih Bu. Ya. Doa yang sama ya Bu. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan ya Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dwi, salam buat keluarga Bu Dwi. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang.